record. Salah. Matiin command prompt. Nah, apa yang akan kita bahas yaitu tentang persamaan garis lurus. Kalau kalian masih ingat dulu waktu pelajaran kelas 7, yaitu tentang persamaan linear satu variabel, ya, persamaan linear satu variabel. Nah, maksud dari linear itu adalah garis lurus ya. Satu variabel. Bedanya apa Pak? Sama-sama linear nih di kelas 8. Bedanya nanti kita akan lihat apa bedanya. Bedanya kalau dulu kelas 7 itu satu variabel, ya kelas 8 berarti ditambah variabelnya, itu menjadi 2 variabel. PGL, bahasa Indonesianya PGL ya. Bahasa resminya di literatur bahasa internasional itu adalah linear equation. Equation itu berarti persamaan, linear itu artinya garis lurus. Berasal dari kata apa? Inggris line ya. Garis lurus. Apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari di PGL ini adalah yang pertama bentuk persamaan garis lurus. Kemudian dari persamaan itu nanti ada grafiknya, ada gambar-gambarnya. Kemudian nanti kita pelajari tentang kemiringan ya, garis lurus. Jadi garis lurus yang digambar itu ternyata punya ciri khas ya, ciri khas masing-masing yang bisa jadi garis satu dengan garis yang lainnya itu punya kemiringan yang sama, cuma posisinya aja yang berbeda. Ya, nanti akan kita lihat di grafik ini. Nah, kemiringan itu disebut sebagai gradien. Ini mungkin istilah yang baru ya, nanti akan kita lihat apa itu gradien. Kemudian hubungan antara gradien garis. Nanti ada garis yang sejajar, gradiennya seperti apa. Kemudian garis yang tegak lurus itu gradiennya seperti apa. Kemudian garis yang berpotongan dengan gradien tertentu dan seterusnya. Dan terakhir nanti kita akan membuat persamaan garis lurus dari variabel-variabel yang diketahui. Nah, jadi misalnya diketahui gradiennya, diketahui titiknya, atau cuma diketahui titik, kemudian persamaannya apa, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari apa itu persamaan garis lurus. Saya ulangi lagi ya, persamaan garis lurus itu kalau kita mendengar kata persamaan itu yang dimaksud adalah equation tadi ya, equation itu bentuk rumus. Kalau kita belajar kemarin di fungsi itu adalah rumus fungsinya. Nah, bentuknya adalah persamaan dengan tanda sama dengan seperti ini ya. Jadi di sini persamaan di dalam matematika ini bukan berarti, kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin kalian belajar juga ya persamaan kata, apalagi persamaan ada homonim, ada homograf, ada homofon. Persamaannya bukan yang seperti itu, bukan kemudian ada dua objek kemudian kita cari yang mana yang sama, bukan seperti itu ya. Yang dimaksud persamaan itu adalah bentuk seperti ini ya, bentuk kalimat terbuka ya. Persamaan itu bentuk kalimat terbuka yang masih memuat variabel. Nah, variabel yang biasa kita gunakan nanti adalah Y dan X. Nah, kenapa Y dan X? Karena ada kaitannya dengan koordinat kartesius yang kemarin kita pelajari. Ya, ya kok tutup. Ya kok, aduh, bentar. Ini sama ya, karena tadi pagi saya lagi ngajar 8A. Save asli deh. 8B. Ini hapus dulu biar bingung nanti ini apa sih. Itu contoh soal nanti. Oke. Jadi ini persamaannya ya. Ada dua bentuk umumnya. Kita sebut bentuk umum. Bentuk umum itu adalah nanti mungkin M ini bisa berupa bilangan, kemudian C-nya juga bisa bermakna. Yang tetap menjadi variabel itu Y dan X-nya. Maksudnya bentuk umum itu apa sih Pak? Ya, nanti kan ada kita ketemu Y sama dengan 3X plus 12 gitu kan.
Ini bentuk Y sama dengan 3X plus 12 itu bentuknya ya kayak gini, Y sama dengan MX plus C, dengan M-nya itu sama dengan 3 dan C-nya sama dengan plus 12. Plus 12 ini C-nya. Itu ya. Itu yang disebut dengan bentuk umum. Jadi bentuknya seperti ini atau seperti AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan garis lurus? Ini waktu kelas 7 juga udah pernah saya bahas, karena dulu kita belajar PLSV sama linear satu variabel. Apa itu linear? Linear itu garis lurus. Apa itu garis lurus? Nah, garis lurus itu bisa diterjemahkan sebagai pangkat satu dari suatu persamaan. Jadi kalau persamaan itu dia pangkatnya 1, di mana variabelnya ini pangkatnya 1, maka dia akan menjadi garis lurus. Nah, jadi garis lurus itu adalah persamaan yang memiliki derajat 1 atau persamaan yang variabelnya itu pangkatnya 1. Kalau misalkan salah satu atau keduanya itu pangkatnya udah berbeda, misalkan di sini pangkat 2, di sini pangkat 3, udah otomatis dia bukan merupakan persamaan garis lurus. Nanti kita akan coba lihat ilustrasinya di GeoGebra ya. Salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk PGL ini adalah GeoGebra. Kalau di M-nya ini nggak masalah ya, karena M-nya ini bukan merupakan variabel X dan Y, ini hanya sebagai sebuah koefisien. Jadi kalau di sini mau pangkatnya 2, mau pembagian, mau apapun di koefisien X ini, itu nggak masalah. Ya, yang penting adalah Y dan X ini harus pangkat 1. X dan Y-nya juga harus pangkat 1. X, Y harus pangkat 1. A-nya mau pembagian, mau pecahan, itu bebas saja. Oke. Sampai sini dulu jelas? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, langsung dinyalakan mic-nya, izin bertanya gitu ya. Nah, saya sambil nulis, sambil menjelaskan, khawatirnya kalau kalian raise hand atau kalian ini saya nggak bisa merespon. Oke, untuk bentuk persamaan garis lurus. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya bentuk umumnya itu kayak begini. Ya, Y sama dengan MX plus C. Sekarang kita lihat yang mana yang merupakan garis lurus dan yang mana yang bukan garis lurus. Kita melihat dari pangkatnya aja dulu ya. Kita melihat dari bentuknya dulu. Kita belum melihat dari gambarnya. Nanti setelah ini baru kita akan coba gambar. Oke, kita lihat dari bentuknya dulu. Nanti setelah kalian lihat penjelasan ini, kalian lihat di halaman 120, itu ada contoh soal nomor 1, kalian bisa identifikasi yang mana yang merupakan persamaan garis lurus dan yang mana yang bukan merupakan persamaan garis lurus di contoh soal 1. Y sama dengan 3X plus 4. Ya, Y sama dengan 3X plus 4. Ini ya, itu sama dengan bentuknya ya. Bentuknya itu sama seperti Y sama dengan MX plus C. Ya. Y sama dengan MX plus C. Berarti ini adalah garis lurus. Tuh. Kemudian 2X min 4Y plus 8 sama dengan 0. Ini bentuknya seperti AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya, ini pembatas ya. Kemudian S itu sama dengan V per 2. Ini juga garis lurus juga, atau linear ya, persamaannya linear. Kalau misalkan nanti S-nya diwakili oleh Y dan V-nya diwakili X atau sebaliknya, ya, ini sama seperti Y sama dengan MX plus C. Ya, Y sama dengan MX plus C. Kemudian Q sama dengan 40 min 1/2P, itu bentuknya seperti AX plus BY plus C sama dengan 0. Kenapa bisa begitu, Pak? Nah, kita lihat ya, kita coba lihat ini new slide, ini bisa nggak? New slide masih new slide. Ini deh. Sekarang lihat yang S sama dengan V per 2. S sama dengan V per 2, tadi saya bilang, kalau misalkan S-nya itu bisa diwakili oleh Y, misalkan ya, ini bisa Y sama dengan X per 2. Maka ini bisa kita
tuliskan juga Y sama dengan X per 2 ditambah 0. Itu kan ya? Nah, ini bentuknya sama dengan Y sama dengan 1 per 2 X, 1 per 2 dikali X ditambah 0. Bentuknya itu sama dengan Y MX plus C. Ini juga garis lurus. Ya. Kemudian yang kedua, ini copy password. Kemudian yang kedua, yang bawah tadi ya, yang paling bawah. Ini paling bawah nih. Q sama dengan 40 dikurang setengah P. Q sama dengan 40 min 1 per 2 P. Jadi kan kalau kita pindahin P-nya aja ya, yang di sebelah kanan ini ke sebelah kiri semuanya. Sebenarnya bukan dipindah ya, tapi dieliminasi. Ini penjelasan yang paling cepat aja. Kalau kita pindah itu menjadi setengah P. Tadi kan di sini negatif jadi positif ya. Kemudian dikurang E ditambah Q. Sama dengan E ditambah, dikurang 40. Sama dengan 0. Kalau PQ-nya kita ganti X misalkan ya, kita ilustrasikan sebagai X dan Y. Setengah X ditambah Y minus 40 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya itu sama dengan AX plus B plus C sama dengan 0. Bentuknya ya. Dengan C-nya itu sama dengan minus 40, A-nya itu sama dengan setengah, B-nya itu sama dengan 1, berarti ya karena di Y-nya ini nggak ada angka, berarti koefisiennya adalah 1. B-nya sama dengan 1. Ini seperti itu. Bentuknya seperti itu. Nah, itu tadi contoh yang garis lurus. Sekarang kita lihat yang bukan merupakan garis lurus. Nah, simpelnya adalah selama dia tidak pangkat 1, maka dia bukan garis lurus. Tadi kan seperti itu ya. Kalau misalkan garis lurus itu syaratnya pangkatnya harus 1. Y pangkat 1, 3X pangkat 1. X pangkat 1, Y pangkat 1. P pangkat 1, Q pangkat 1, P-nya juga pangkat 1. Linear, satu garis. Sejajar. Ya, maksudnya dia tidak merupakan pembagian. Ya. Masih satu ini. Walaupun V per 2 berarti variabelnya ada di atas, nggak di bawah. Persamaannya lurus. Nah, sekarang kita lihat yang ini yang bukan garis lurus. Ini contoh yang pertama. 5Y per X sama dengan 60. Kenapa dia bukan merupakan garis lurus? Simpelnya adalah 5Y per X. X-nya ada di bawah. Pembagian seperti ini. Oh, tapi kan X-nya bisa dikali silang, jadi 60X ke atas. Nah, dalam PGL, itu yang kita lihat adalah statement awalnya dulu. Ya, kalau persamaannya seperti ini, kalau kita kalikan X ke kanan kan itu udah berubah ya. Yang kita lihat adalah posisi awalnya ini. Kalau seperti ini bukan garis lurus. Kenapa? Karena X-nya ada di bawah. Dan X kalau ada di bawah itu berarti kan X-nya pangkat min 1. Ini bisa kita tulis menjadi 5Y dikali X pangkat min 1 sama dengan 60. Nah, X ini bukan pangkat 1, jelas dia bukan linear. Karena nggak bisa kita rubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C bentuknya. Kita lihat lagi 3X plus 5XY sama dengan 10. Ini juga bukan garis lurus. Kenapa? Karena ada perkalian di sini X kali Y. Ini yang menyebabkan dia bukan jadi samaan garis lurus. Kemudian yang ketiga itu ada X pangkat 2. Jelas pangkatnya 2 di situ ditulis. Ini berarti juga bukan garis lurus. Ya. Dan ini ada per X ditambah 2 per Y. Ini juga bukan garis lurus. Karena pangkatnya adalah min 1 di sini ya. Ini X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1. Yang kedua ya 2Y pangkat min 1. Sama dengan 6 pangkat min 1. Ini juga bukan. Ya, jadi ini semua yang di sebelah kanan itu bukan garis lurus. Oke. Nah, sekarang saya mau tampilin tentang aplikasi GeoGebra ya. Saya buka GeoGebra. Kenapa mereka bukan merupakan garis lurus? GeoGebra klasik.
Saya stop share dulu ya. Saya mau share semuanya dulu biar kelihatan. Biar kelihatan semua. Oke. Tolong diandain. Oke, sekarang kita ke yang garis lurus dulu ya. Kelihatan ya di sini ya. Y sama dengan 3X plus 4. Ini kalau kita gambar di GeoGebra, kita tinggal tulis Y sama dengan 3X plus 4. Nah, ini adalah garis lurus nih. Ya, ini garis lurus. Y sama dengan 3X plus 4. Settings. Y sama dengan 3X plus 4 itu adalah garis yang ini ya. Lalu kita zoom out, dia lurus sampai kemanapun dia lurus. Itu namanya garis lurus. Oke. Kemudian yang kedua itu tadi 2X min 4Y plus 8 sama dengan 0. Tinggal tulis saja 2X min 4Y plus 8 sama dengan 0. Ini ya. Kasih warna merah nih. Nah, yang merah ini ya. Ini Y sama dengan 2X min 4Y sama dengan 2X min 4Y plus 8 sama dengan 0. Kalau yang ini tadi Y sama dengan 3X plus 4 warna hitam. Terus S sama dengan V per 2. Kalau di sini kita nggak bisa gambar dengan variabel yang lain ya. Karena koordinat kartesius itu adalah X dan Y. Kita misalkan Y sama dengan X per 2 tadi. Y sama dengan X per 2. Y sama dengan X per 2. Y sama dengan X plus 2. Per 2, Y sama dengan X per 2. Kemudian yang terakhir itu Q sama P. P-nya jadi X, Y-nya jadi Q-nya jadi Y. Berarti di sini Y sama dengan 40 min 1 per 2 min 1 per 2 itu X. Makanya kita ganti jadi biru. Mana aku gambarnya nggak ada. Nah, karena 40 dia ada di 40 nanti ya. Ada di sini nih. Gambar itu. Y sama dengan 40 min setengah X. Y sama dengan 40 min setengah X. Gambarnya yang biru ini. Ini adalah garis lurus juga. Ini gambar grafik dari tadi yang di sebelah kiri ini ya. Semuanya merupakan garis lurus dengan kemiringan tertentu. Kan beda-beda ya miringnya ya. Ada yang miringnya ke atas, ada yang miringnya ke kiri, ke kanan gitu. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di gradien. Tapi kita belum bahas itu di sini, kita baru melihat
bentuk-bentuknya aja. Nah, sekarang kita lihat yang bukan garis lurus. Contohnya ini 5Y per X sama dengan 60. 5Y per X, 5Y per X itu sama dengan 60. Nah, kenapa dia? Pak, ini kan lurus, Pak. Kalau kita zoom out ini lurus. Nah, tapi kalau kalian lihat detailnya ini kelihatan nggak nih di sini nih? Tengah-tengah ini bolong. Kenapa bolong? Bolong itu artinya dia tidak ada di sini ya. Di titik 0 ini dia nggak ada nih. 0 itu artinya dia nggak nyambung. Dia discontinue. Kalau bahasa ini dia tidak nyambung. Bahasa gampangnya tidak nyambung. Bahasa matematika ini dia tidak continue. Apa itu continue? Saya coba. Jadi kalau kita menggambar garis, ya, kalau kita menggambar garis di koordinat kartesius yang kita sebut sebagai sebuah persamaan garis lurus, itu dia harus continue. Nah, apa itu continue? Continue itu adalah misalkan gini ya. Nah, misalkan ini XY ya, ini X, ini Y. Nah, continue itu berarti dia tidak terputus dimanapun ya. Tidak terputus dimanapun, itu yang disebut sebagai garis yang continue. Nah, kalau tadi kita lihat di GeoGebra, ini kelihatan nggak GeoGebra ini? Kalau kita lihat di sini nih, GeoGebra ini ada satu posisi di mana dia tidak memiliki hubungan di sini. Putus ya, di 0 ada. Jadi gambarnya seperti itu ya. Gambarnya itu lebih kurangnya seperti inilah, jelasnya seperti ini. Jadi dia nggak memenuhi di 0 atau dia tidak memiliki pasangan di 0. Sehingga terputus di 0. Nah, dia tidak continue di sini. Oke, itu ilustrasi tadi 5Y per X sama dengan 60. Kemudian ada lagi persamaan tadi ini 3X plus 5XY sama dengan 10. 3X plus 5XY sama dengan 10. Nah, gambar seperti ini. 3X plus 5XY sama 10, dia ada dua kurva ya. Kita sebut yang melengkung ini namanya kurva. Ada kurva di sini dan di sini. Nah, ini yang menyebabkan dia tidak lurus. Karena ada perkalian X, Y di sini. Seandainya Y-nya dihapus, X-nya dihapus, itu persamaannya akan jadi persamaan garis lurus. Tapi karena ada perkalian X di sini, 5XY tadi, menjadi tidak linear atau tidak lurus. Pak, tapi kalau pakai rumus yang AX tambah BY tambah C sama dengan 0, tapi kalau AX sama BY-nya ditukar masih bisa nggak, Pak? Bisa. Oke. Misalkan gimana mau ditukarnya? Misal AX tambah BY sama tambah C sama dengan 0. Misalnya AX-nya itu misalnya A jadi AY habis itu BX. Kalau gitu bisa nggak, Pak? Sama aja kan? Oh, oke. Iya, maksudnya sama aja adalah di sini. Kan A dan A ini kan sebagai koefisiennya X gitu ya. Kalau di sini ya, yang atas. Kalau yang di bawah A-nya itu sebagai koefisiennya Y. Atau penulisannya bisa begini ya, biar sebelah kiri tetap X. BX ya, BX plus AY ini sama aja ya. Plus C sama dengan 0 itu. Karena variabelnya tetap X dan Y. Nggak masalah, B dan A itu hanya sebagai koefisien. Nanti B dan A-nya ini kan kita ganti menjadi bilangan kayak di sini nih. 2 ini min 4 ya. Kalau misalkan nanti kita min 4X plus 2Y plus 8 sama dengan 0, ini sama nggak? Ini lurus tapi nggak sama, gambarnya beda ya. Nanti otomatis gambarnya pasti beda. Tapi maksudnya sama di sini adalah bentuknya sama ya, bentuknya itu sama. Tapi nanti di grafik itu akan
jelas berbeda. Kalau ditukar mah bisa-bisa aja, dia tetap lurus dan tidak akan mengubah dia itu merupakan garis lurus atau bukan. Jadi dia tetap persamaan garis lurus. Cuma nanti di gambar grafiknya dia pasti jelas berbeda. Kalian bisa nanti bikin sendiri di GeoGebra ya. Kalian bikin yang satu 2x min 4y plus 8 sama dengan 0, yang satu lagi min 4x plus 2y plus 8 sama dengan 0. Nah, yang ditukar cuma min 4 ke x, yang 2 positif di sini jadi 2y itu ya. Lihat nanti identifikasi gambarnya kayak gimana. Yang pasti dua-duanya adalah garis lurus. Oke, sampai sini dulu jelas? Boleh bertanya? Ya, silakan. Yang tadi itu ada tulisan X min 1 dapat dari mana? Yang mana ya? Yang awal banget. Nggak awal banget, namanya pas catatan yang bukan garis lurus itu. Ya, sebentar ya. Yang mana? Bintang ya, bintang ya? Iya, kan yang 5Y dibagi. Ini bukan? Bukan. Bukan, namanya masih di tabelnya, tapi Oh, masih di tabel. Yang mana? Yang mana? tapi kan tadi pas bukan garis lurus, gak tahu gimana ada X min 1-nya. Yang mana tadi ya? Saya nyoretnya di mana sih? Kayaknya dihapus deh. Oh, ya. Oke. Kenapa min 1? Ya, saya paham. Saya tadi nulis kayak gitu. Bentar ya. Ini pertanyaannya bagus. Pangkat negatif. Ini sebenarnya waktu kelas 7 kita mungkin sudah pernah belajar tentang pangkat negatif. Di bilangan mungkin ya. Di bilangan. Di aljabar mungkin pernah juga tentang pembagian bentuk suku tunggal. Kita coba ingat-ingat lagi ya. Jadi gini, pertanyaannya adalah 5y per x itu sama dengan 60. Tadi saya nulisnya begini, 5y x pangkat min 1 gitu ya. Ya. Tadi udah saya hapusin sih. Catatan yang 8A ya. Nah, apa maksudnya pangkat min 1? Jadi kalau misalkan kita ingat-ingat lagi pembagian bentuk aljabar, kayak misalkan A pangkat M per A pangkat N, itu kan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Itu kan ya? Kalau M-nya lebih besar dari N, otomatis positif hasilnya. Contohnya gini, kalau A pangkat 5 per A pangkat 3, itu kan hasilnya A pangkat 2 gitu ya. 5 kurang 3 sama dengan 2. 5 kurang 3 sama dengan A pangkat 2. Gimana hasilnya kalau misalkan kita balik? Kita balik pangkatnya maksudnya. Yang atas itu lebih kecil tapi yang bawah lebih besar. Kalau misalkan kita balik, jadinya gimana? Kalau misalkan gini, A pangkat, saya bikin satu ini lagi nih, satu lembar lagi. Kalau kita balik gimana jadinya? Misalkan A pangkat 3 dibagi A pangkat 5. Kalau kita tulis dalam bentuk pangkat, itu kan menjadi A pangkat 3 dikurangi 5, atau ini sama dengan A pangkat minus 2, gitu kan ya? Apa maksud dari A pangkat minus 2 ini? Oke, kalau kita penjabaran dari A pangkat 3 dan A pangkat 5 itu kan menjadi di sebelah kiri ya. A dikali A dikali A. A pangkat 5 itu kan A dikali A dikali A dikali A dikali A. Kan kalau kita bagi A bagi A habis, A bagi A habis, A bagi A. Jadi tinggal 1 per A kali A itu A kuadrat. Jadi 1 per A kuadrat itu adalah maksud dari A pangkat minus 2. Nah, kaitannya dengan 5y per x itu sama dengan 60, kemudian x-nya naik jadi min 1. Ini kan tadinya kan 5y dikali 1 per x kan? 5y dikali 1. 5y dikali 1 per x gitu kan ya? 5y per x itu kan sama dengan 5y. 5y per x itu sama dengan 5y dikali 1 per x. Sama dengan 5. Nah, 1 per x inilah yang kemudian dirubah menjadi
Ini kan 1 per X pangkat 1 kan. Kalau dia naik ke atas, berarti 5Y kali X pangkat min 1 sama dengan pangkatnya negatif. Gitu ya. Ini dari sini nih. Pangkat negatif itu artinya kalau dia ada di bawah, pindah ke atas jadi negatif. Ini kan X-nya ada di bawah, pindah ke atas jadi negatif. Sampai sini dulu jelas nggak? Satu lagi Pak, boleh? Oke, silakan. Kenapa kalau XY nggak boleh? Kalau XY nggak boleh, maksudnya gimana? Di tabel itu kan ada salah satu contoh, kan nggak bolehnya kan ada XY. Yang ini? Iya. Oke. Karena ini X-nya pangkat berapa? 1 ya. Y-nya pangkat berapa? 1. Kalau X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1, berarti dalam satu suku ini pangkatnya itu sudah digabung. Ya, jadi 2 pangkatnya. Walaupun bukan X pangkat 2 ya. Walaupun bukan X pangkat 2. Tapi karena dia merupakan perkalian dari 2 variabel, maka derajatnya itu harusnya ditambah. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini derajatnya 2 di sini. Ya, sehingga derajat 2 itu kalau kita gambar itu pasti akan menjadi kurva. Ya, derajat 2 itu maksudnya pangkat 2 ya. Walaupun di sini kepisah X sama Y, ya, X sama Y, ini akan menjadi kurva. Nah, contohnya tadi ada di sini nih. Ini contoh derajat 2, misalkan X-nya pangkat 2 ya. Ini Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Kenapa dia Kenapa dia menjadi kurva? Karena pangkat 2, X kuadrat ya. Ini persamaannya. Kelihatan nggak? Pangkat 2 ya. Tadi. Sekarang kalau misalkan tadi, kita coba bikin Y sama dengan X kali Y. Y kali X kali Y. Jadinya apa tuh? Y sama dengan X kali Y. Nah, ini bukan persamaan, ini ada 2 nih, ada 2 garis nih. Y sama dengan X kali Y. Dia nggak membentuk garis lurus, tapi ada 2 tuh, ada 2. Ini kalau aksisnya saya hilangin, nah ini ada 2 nih, Y sama dengan X kali Y itu ada di sini. Kalau kita tambahin lagi, Y 5XY misalkan, terus dikurang berapa misalkan, dikurangi 2, nah, seperti itu. Karena nggak ada konstantanya ya, XY seperti itu. Kalau ada konstantanya misalkan tambah 1 aja, dia jadi kurva. Ya. Kalau dia perkalian aja, kalau XY misalkan, kalau XY plus 1 sama dengan 0 misalkan, atau XY sama dengan 0, samanya jadi apa? Nggak bisa. Bisa XY plus 1 sama dengan 0, bisa XY sama dengan 0. Nah, ada. Nggak bisa ya, nggak bisa didefinisikan variabel X-nya. Ini malah jadi slider dia merubah. X kali sama dengan 0. Ini dapat dulu coba. Persamaan XY ditambah 1 misalkan, sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan. Tapi kan kurva kan. Namanya jadi sebuah kurva seperti ini. Kalau digambarkan. Oke, jadi gitu ya. Sampai sini dulu jelas nggak? Jadi kalau tadi pertanyaan apa, kenapa XY nggak boleh? Sederhananya adalah, pertama kalau kita lihat dari bentuk, dia tidak boleh berderajat lebih dari 1. Makanya di sini saya menyebutnya bukan pangkat ya, tapi derajat.
Kalau pangkat itu kita lebih ke X pangkat 2 gitu kan. Misalkan Y sama dengan X pangkat 2 ditambah X ditambah 3 misalkan. Nah ini adalah derajat tertingginya itu adalah 2 karena ada X pangkat 2. Tapi kalau misalkan nanti ketemunya seperti yang ini, yang 3X plus 5XY, 3X plus 5XY sama dengan 10 misalkan ya, sama dengan 10. Ini derajat tertingginya dari bentuk ini, itu adalah derajatnya 2. Kenapa? Dari X kali Y ini. Ya. Kalau kita tanya pangkat kan ya X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Tapi derajatnya adalah, karena ada perkalian, maka dia derajatnya 2. Nah, derajat 2 itu bukan merupakan persamaan garis lurus. Oke, sampai sini lagi jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya bagus. Ya, tadi kalau dari bentuknya ini ya, derajat 2. Kalau dari gambarnya atau grafiknya itu adalah seperti ini, derajat 2 ya. Keren ya? Ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Kita belum hitung-hitungan ya, nanti hitung-hitungannya. Ini baru mengenal aja, mengenal bentuknya. Nah, silakan kalian coba kerjakan nanti di latihan satunya halaman 120 ya. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, saya rasa itu aja untuk hari ini. Ya. Nanti kita lanjut untuk PGL ini ke pembahasan tentang gambar ya. Tapi nanti lah, gambar itu pakai GeoGebra gampang, tinggal tulis rumusnya. Nah, tapi kalau misalkan nanti diberikan sebuah tabel, cara gambarnya adalah kita menggambar titik-titik koordinatnya. Sama seperti persamaan grafik fungsi. Grafik fungsi ya di pertemuan sebelum PTS itu. Pelajaran terakhir itu tentang gambar grafik itu sama persis. Nah, untuk hari ini kita sampai sini dulu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama persamaan garis lurus itu yang kita pelajari dulu di kelas 7 itu adalah persamaan linear satu variabel PLSP. Sekarang di kelas 8 yang kita pelajari itu adalah persamaan garis lurus yang 2 variabel. Nah, di kelas 8 2 variabel ini bisa tulis X dan Y ya. Kenapa kita pakai 2 variabel X dan Y khususnya? Karena kita akan mengaitkannya nanti dengan koordinat kartesius. Ini fx, kemudian fungsi itu kemarin sudah kita pelajari, nanti akan kita pakai di sini ya. Nah, kemudian catatan terakhir adalah persamaan itu akan menjadi garis lurus jika variabel pada persamaan tersebut itu berderajat 1. Derajat 1. Oke, itu aja untuk hari ini. Cek sebentar. Rekamannya kapan diupload nanti ya, sabar ya. Ini kan karena saya rekamannya di cloud ya, jadi biasanya kalau di cloud itu pas saya end meeting ada proses dulu ya. Ya kayak kita ngupload di YouTube ada processing, cuman kalau di YouTube kan cepet, kalau di Zoom agak lama ya, bisa 30 menit baru bisa di-download, habis saya download baru saya upload ke YouTube. Nanti ditunggu aja, saya infoin kalau udah ada uploadannya. Sekian untuk hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.